Jangan bimbangkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Saat kita mempercayai penuh apa yang diajarkan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kita, maka kita akan selalu menang menghadapi semua musuh kita. Itulah yang tidak dikehendaki oleh setan. Dan siasatnya dari dulu sampai sekarang masih sama saja. Setan mau kita membimbangkan kebenaran firman Tuhan. Ketika hal itu terjadi, maka ia dapat mengalahkan kita. Kiranya saat ini kita sudah mengerti tipu daya setan dan mengalahkan semua siasatnya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena memang kita senantiasa ada dalam peperangan rohani. Sama seperti perang yang terjadi di dunia ini, ada hal-hal yang perlu sekali diketahui, yang sangat menentukan, sehingga kita dapat mengalahkan musuh. Khususnya kalau musuh tersebut suka menyerang tanpa peringatan. Maka salah satunya faktor yang menentukan kemenangan adalah bila kita sudah mengetahui lokasi peperangan atau lokasi serangan yang berikutnya. Bila kita tahu di mana musuh akan menyerang, maka kita tidak akan mengira-ngira lagi atau kita tidak akan terkejut, melainkan kita dapat bersiap untuk menghadapinya. Dapat dikatakan peluang untuk menang jauh lebih besar bila pihak intelijen sudah mengetahui lokasi perang atau lokasi serangan dari musuh. Tahukah kita bahwa dalam peperangan rohani yang kita hadapi tiap hari, kita sebenarnya sudah diberitahu di mana lokasi perang atau lokasi serangan dari musuh kita, yakni dalam pikiran kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 menerangkannya dengan jelas. Siasat musuh adalah dengan menyerang kita dalam pikiran kita. Kapan ia dapat membuat kita berpikir bahwa firman Tuhan bukanlah kebenaran yang absolut, maka ia memiliki kesempatan untuk mengalahkan kita. Seperti siasatnya kepada Hawa, setan berhasil menipu Hawa dengan cara membuat Hawa membimbangkan firman Tuhan kepadanya. Ini dapat kita baca di Kejadian 3 ayat 1-6. Hawa mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya tidak sepenuhnya benar. Dan Hawa pun kemudian mempercayai kebohongan yang dikatakan setan. Semua itu dimulai dari pikirannya. Sampai hari ini, setan tetap berusaha melakukannya kepada kita semua, walau kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Setan mau kita membimbangkan apa kata firman Tuhan. Ia akan berusaha membangun benteng-benteng dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita harus memilih untuk tidak mendengarkan tipu dayanya dalam pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Mari kita menetapkan hati untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan tidak membiarkan ucapan-ucapan tipu daya dari setan membuat kita membimbangkan firman, sehingga akhirnya kita kalah dan jatuh dalam dosa dan semua jebakan setan. Misalnya saja saat firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, maka marilah kita tidak membimbangkannya dalam pikiran kita. Walau perasaan kita belum sepenuhnya setuju, jangan biarkan setan menaruh benih-benih kebimbangan dalam pikiran kita. Sebaliknya dari itu kita terus mengulangi dan merenungkan, bahkan menghafal firman tersebut sampai benar-benar hidup bagi kita. Dan itulah yang kemudian kita ucapkan, tindakan, dan rasakan, sehingga akhirnya firman tersebut benar-benar membebaskan kita, yakni menjadi kenyataan atau dikenapi bagi kita. Kita hidup dalam kesembuhan, kesehatan, dan umur yang panjang. Demikian juga firman Tuhan yang berkata, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ketika setan berusaha membuat kita merasa terhukum dengan semua kesalahan masa lalu yang kita perbuat, kita tidak mau membimbangkan firman Tuhan bahwasanya kita sudah diampuni dan sekarang hidup dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jangan lagi kita membimbangkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu menjaga arena peperangan di pikiran kita, yakni dengan mengisinya terus-menerus dengan firman Tuhan, dan menolak semua tipu daya dan kebohongan iblis
yang mencoba membuat kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Semua persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini memiliki jalan keluar dan jawaban dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus benar-benar mempercayai firman sepenuhnya dan tidak membimbangkan firman sedikit pun. Maka kita pasti dapat menang dalam hidup ini. Amin.